Kita mulai bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat semua? Alhamdulillah ya. Semoga di sela-sela kesibukan kita gunakan untuk sesuatu yang paling berarti dan bernilai, bukan di sisi kita ya, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu adalah mencari ilmu. Ad-dunya mal'unun mal'unatun fiha. Dunia itu, kata Nabi SAW, tercela ya, terlaknat. Mal'unatun fiha, segala sesuatu yang ada di dalamnya juga tercela, terlaknat. Illa zikrullah, kecuali satu, pertama adalah zikrullah, yang kedua adalah ilmu ya. Mudah-mudahan dengan ilmu dan dengan kita mengingat Allah, semoga Allah mengangkat derajat kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur Bapak Ibu, alhamdulillah di siang hari atau menjelang sore ini kita termasuk dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan yang paling utama dan juga kebaikan yang banyak, yaitu dalam majelis ilmu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, yaitu orang yang dipahamkan untuk agamanya. Amin ya. Bapak Ibu, dan salat serta salam kita sampaikan kepada Rasulullah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita semua berhak mendapat syafaatnya karena senantiasa bisa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah dan juga Rasulnya. Amin. Bapak Ibu, dan alhamdulillah kalau seandainya Bapak Ibu semua sehat walafiat ya, mudah-mudahan tidak hanya sehat walafiat saja sebetulnya yang harus kita harapkan ya. Jadi Nabi SAW itu pernah ditanya oleh pamannya, yaitu Abbas ya. Jadi paman Nabi itu yang paling kita kenal siapa Bu? Pak Abu Thalib ya. Padahal paman Nabi itu ada berapa? Banyak ya. Satu siapa? Abu Thalib, terus Abu Lahab, terus apa lagi? Abu Jahal ya, Hamzah, terus Abbas ya. Kalau Abu Janda nggak masuk ya. Nah, Bapak Ibu, jadi salah satunya adalah Abbas. Jadi Abbas itu pernah bertanya kepada Rasulullah, ingin menuntut ilmu ya. Ya Rasulullah, alimni syai'an ya. As'alullah ta'ala. Ajari aku sesuatu di mana ketika aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi itu menyuruh kepada Abbas supaya salullah al-afiyah, mintalah kepada Allah itu adalah afiyah ya. Nah, sering kita mendengar kata afiyah itu yang biasa mungkin disandingkan dengan kata sehat walafiat ya. Padahal Rasulullah itu menyarankan kepada kita agar doa itu selalu ditambahkan dengan afiyah. Jadi kalau contohnya kita sehat ya afiyah, kita juga bekerja, berkarir ya, kita juga minta karir kita itu afiyah ya. Kemudian ketika kita punya harta kita juga semoga afiyah. Ketika punya pasangan ya, semoga juga pasangannya itu afiyah ya. Bukan nama afiyah ya, ini beda lagi ya. Kemudian ketika kita juga punya keturunan, punya anak ya, maka doakan anak kita itu semoga afiah ya. Apa itu afiah itu Bapak Ibu? Jadi afiah itu adalah keselamatan ya, kemudian kebahagiaan, kelancaran ya, yang tanpa ada di dalamnya itu sedikit pun keburukan, bahaya, kemudian celah ataupun aib. Jadi afiah itu keselamatan yang sempurna ya. Jadi ketika kita sehat ya, tanpa ada kekurangan sedikit pun ataupun keburukan dari kesehatan kita ya. Contohnya ada yang
badannya itu Bapak Ibu sehat walafiat ya, tapi nggak punya duit, ada nggak kan? Banyak nggak yang gitu Pak? Banyak ya. Lebih banyak lagi yang punya duit ya, tapi nggak sehat. Di mana itu Pak? Di tempat kerja saya di rumah sakit ya, gitu ya. Karena di tempat kerja saya paling banyak bangsa VIP ya, VIP dan VVIP. Nah, kalau yang kelas 3, kelas 2 itu sedikit Bapak Ibu ya pasiennya. Tapi yang VVIP dan VIP itu banyak sekali. Nah, jadi saya simpulkan ya banyak yang punya harta tapi tidak sehat. Nah, kalau yang sehat walafiat atau kaya walafiat itu sama sekali tidak ada keburukan di dalamnya. Ya sehat, tidak ada sedikit pun celah, keburukan, aib ya. Begitu juga kalau kaya, ya begitu juga Bapak Ibu ya. Jadi kata Nabi itu, wahai Abbas, sallallahu al-afiyah ya. Mintalah kalian itu kepada Allah afiyah ya, keselamatan yang sempurna tanpa ada celah, tanpa ada keburukan. Kemudian famakattu ayyaman, kemudian di hari-hari berikutnya ketemu lagi dengan Rasulullah. Abbas ini kemudian nanya lagi sama ya. Ya Rasulullah ya, alimni syai'an as'alullah ta'ala. Jadi ajari aku kalau aku berdoa kepada Allah itu minta apa gitu ya. Kemudian sama jawaban Rasulullah, sallallahu al-afiyah fid dunya wal akhirah. Mintalah afiyah ya, keselamatan yang sempurna yaitu di dunia dan di akhirat ya. Maka insya Allah mudah-mudahan seluruh aspek kita ini benar-benar Bapak Ibu diberikan oleh Allah keselamatan dan kesempurnaan. Amin ya rabbal alamin ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk yang berumah tangga juga ya, apalagi yang baru ya, banyak minta diberikan afiat. Rasulullah mengajarkan doanya, insya Allah hafal Bapak Ibu ya. Ini karena pendek. Allahumma, ikuti. Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Ada satu yang ketinggalan. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Jadi dua ya. Ya Allah, saya memohon kepada Engkau al-afwa. Al-afwa itu pengampunan, permaafan ya. Wal afiyah, dan juga tadi ya, keselamatan. Tapi dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Itu walaupun doa pendek, tapi Rasulullah sangat menekankannya. Bahkan ini hadiah khusus kepada paman Nabi Abbas ya, yang disayangi oleh Rasulullah. Berhari-hari beliau ingin minta doa, diajarin doa, ternyata doanya itu terus diulang-ulang ya, sampai diamalkan oleh pamannya Abbas radhiyallahu anhu. Nah itu Bapak Ibu oleh doa pendek ya. Jadi jangan doanya yang hafal Allahumma barik lana fima razaqtana terus gitu ya. Ya, ketemu jin Allahumma barik lana fima razaqtana sampai jinnya takut ya. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu ya, mudah-mudahan kita dalam segala aspek kehidupan kita selalu mendapatkan afiat. Salah satunya mudah-mudahan dalam urusan harta kita juga ya. Karena Bapak Ibu banyak orang yang punya harta tapi tidak afiat ya, tidak menyelamatkannya. Tadi saya ngobrol sama driver saya tadi ke sini. Pak, kalau dari sana dari Kusumanagara mau ke sini itu lewatnya mana Pak kalau pakai mobil? Muter masuknya lewat mana? Bebas. Lewat parkiran bisa langsung? Oh, SMP 2 ya. Tadi saya Perboden berarti ya Pak tadi. Tapi nggak apa-apa ya Pak, Perboden tadi. Langsung dari Katamsuk kiri ke sini bisa. Oh gitu. Tadi untungnya nggak ada orang, nggak ada orang, sepi ya. Ada tulisan kayaknya tadi. Walaupun kelipet ya itu tulisan Perbodennya itu kelipet. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi contohnya lagi adalah ada orang yang punya harta tapi tidak afiat. Tidak afiat di sini bukan artinya itu tidak barokah saja Bapak Ibu, tapi tidak menyelamatkannya ya. Tidak menyelamatkannya dan tidak memberi manfaat untuk segala kebaikan hidupnya. Banyak Bapak Ibu yang kayak gitu. Contohnya salah satunya sesuai dengan tema kita di kesempatan kali ini Bapak Ibu, mohon maaf ya, banyak di antara kita itu yang sebetulnya itu mampu secara finansial, mampu secara keuangan, tapi ngapunten sampai usia puluhan tahun ya, 70 tahun, 80 tahun, padahal jabatannya bagus, ya karirnya bagus, tapi ngapunten punya harta, tapi belum bisa sampai untuk
ke tanah suci, baik itu haji ataupun umroh ya. Nah ini berarti Bapak Ibu dalam harta kita ini belum mendapatkan afiah ya. Nah kalau sudah harta ini mendapatkan afiah ya, seperti yang tadi diajari doanya dari Rasul ya, maka insya Allah Bapak Ibu jangankan kita nunggu pensiun ya untuk bisa ke tanah suci ya. Itu kalau kita mau mengumpulkan uang, mau nabung, itu paling lama saya sering ngajarin jamaah saya itu Bapak Ibu, bukan orang-orang yang seperti panjenengan ya, contohnya PNS, pegawai BUMN gitu ya. Nah, bukan. Jamaah-jamaah saya itu Bapak Ibu macam-macam ya, tukang jamu, tukang cendol, tukang godong pisang ya, tukang daun pisang, simbah-simbah. Kan kami punya pesantren lansia Bapak Ibu ya. Punya pesantren lansia. Jadi saya punya pesantren tingkat SMP, SMA, mahasiswa plus lansia ya. Jadi boleh juga jadi pilihan, rencana pilihan kalau bapak-bapak besok pensiun ya, mau pesantren di tempat kami sangat tentu ya. Kami sangat senang Bapak. Ya, jadi termasuk dokter-dokter spesialis DRS itu sudah pada booking ya, sudah pada booking. Ustaz saya booking satu tempat ya. Nanti saya pensiun, insya Allah ikut pesantrennya ya, seperti itu. Nah Bapak Ibu, daripada di panti jompo mending di pesantren, banyak konconya ya, banyak temannya, terus kegiatannya positif. Nah Bapak Ibu, jadi jamaah-jamaah kami itu semuanya rata-rata sudah lebih dari 85% ya yang sudah ikut program nabung itu ya. Dari kalangan yang sangat-sangat bawah itu sudah pada ke tanah suci ya, sudah pada ke tanah suci. Saya husnudon insya Allah semua karyawan atau pegawai di kantor pajak kota ini insya Allah semuanya sudah ke tanah suci ya, amin ya Allah. Ada yang belum? Masih ada? Lebih banyak atau lebih sedikit? Yang haji baru berapa orang di sini? Ada berapa? Mungkin ada 5 Pak, ada lebih. Ya, yang sudah haji. Oh, baru dua ya. Baru dua. Ibu-ibu ada yang sudah haji? Nah, ada ya. Berapa orang? 2 ya. Ibu-ibu baru 1. Nah, baik. Nah, barangkali Bapak Ibu sebagai renungan bersama ya, mungkin bisa jadi harta kita belum mendapatkan afiah ya. Afiah. Bapak Ibu, sebenarnya saya bukan membahas ini tapi ingin motivasi aja. Tapi singkat cerita, kemarin ada kasus ya, di medsos ramai sampai viral. Itu ada ibu-ibu yang dia itu minta, kalau doa itu minta uang langsung saklek 13 miliar Pak. Itu sampai viral di medsos itu. Minta uang 13 miliar dalam doanya. Ya Robi, beri saya uang 13 miliar. Ya, kemudian tanpa susah payah datang tiba-tiba Bapak Ibu. Setiap hari doanya kayak gitu Bapak Ibu. Beberapa lama, beberapa hari berikutnya ternyata Bapak Ibu dikabul ya. Si ibu itu memang dapat 13 miliar. Tapi apa Bapak Ibu? Dia harus kehilangan nyawa anaknya. Ya. Maka kalau kita minta doa, minta rezeki itu tambahkan afiah ya. Jadi jangan sampai ya kita punya banyak duit tapi ternyata anak harus bermasalah ya, anak harus dipenjara, terus anak harus meninggal. Dari mana datangnya Bapak Ibu cerita itu? Ternyata dia itu, anaknya itu kecelakaan pesawat ya. Kemudian akhirnya asuransinya cair, ya benar 13 miliar Pak. Ya, saya punya jamaah di Jalan Kaliurang itu ya. Itu cerita begitu, yang kasus dari Tangerang itu, Bekasi itu Pak, yang pesawat apa Adam Air ya dulu itu. Itu jamaah saya, anaknya sampai dibikinkan pesantren itu atas nama anaknya. Karena dapatnya 11 M Pak. Ya, asuransinya itu 11 M itu. Meninggal ya anaknya. Pas terbang dari Jakarta itu Pak. Iya. Itu seperti itu. Nah, jadi hati-hati juga kita dalam berdoa Bapak Ibu ya. Kita boleh meminta rezeki, meminta kekayaan, bahkan meminta kekayaan itu diajari oleh Rasul ya. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nah, wal ghina, dan berikanlah kekayaan, kecukupan ya. Diajari oleh. Tapi tambahkan Allahumma inni as'alukal afwa
wal afiyah ya. Jadi supaya harta kita afiat, salah satunya afiatnya harta kita ini Bapak Ibu, mudah-mudahan Bapak Ibu bisa seperti orang Madura. Ada nggak orang Madura di sini? Ada yang Madura? Nah, saya salut Pak. Saya sama orang Madura itu terkesan, kenapa Bapak Ibu? Karena tidak hanya menguasai contohnya tuh sektor perdagangan kecil-kecil di sekitar kita ya. Bahkan sekarang yang lagi rame menyaingi Alfamart, Indomart sampai warung 25 jam tulisannya ya Bapak Ibu. Nah, prestasinya luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang bikin saya tercengang itu Bapak Ibu, kalau saya sering ke Tanah Suci ya, Masya Allah, itu yang menguasai Arab itu Bapak Ibu orang Indonesia yang paling banyak di sana dan menguasai beberapa sektor yang ada di Tanah Suci. Itu bukan orang Sunda, bukan orang Jawa Bapak Ibu ya, bukan orang Kalimantan, itu orang Madura Bapak Ibu. Nah, yang warung-warung 25 jam itu yang banyak bertebaran di gang-gang kita gitu, itu uang dari mereka Bapak Ibu. Jadi mereka, teman saya ada yang punya 8 warung Madura yang ada di Jogja, ada satu orang punya 8 gitu ya, satu orang itu. Nah, kenapa orang Madura bisa luar biasa seperti itu Bapak Ibu? Karena saya punya dosen juga bilang, dosen saya Madura, orang Madura, lulusan Madinah ya, sekarang dosen di UIN Syarif Hidayatullah. Beliau bilang begini, ya, karena kami itu orang Madura itu belum menjadi orang Madura sejati kalau belum ke Tanah Suci Pak. Itu prinsipnya ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena mereka ngaji Pak. Madura kan kental juga ya dengan pengajiannya luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah, maka apa yang dikaji orang Madura? Nah, yang kita kasih secara insya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi saya doakan mudah-mudahan ketika kita punya harta ini afiah juga ya, sebagaimana kesehatan afiah ya, sehat wal afiah, dan juga ghaniyul afiah ya. Ghaniyul afiah itu kaya juga afiah. Artinya kekayaan kita itu mudah-mudahan bisa menyempurnakan Islam kita ya. Karena apa? Banyak orang Islam tapi belum sampai menyempurnakan Islamnya. Padahal rukun Islam yang paling fundamental itu tidak banyak. Ya, berapa jumlah rukun Islam Bapak Ibu? Berapa? 6 atau 5? Suka ketukar ya. Ya, rukun Islam berapa? 5 ya. Rukun Islam itu Bapak Ibu 5, bukan 50 gitu ya. Mau 5 saja ini ya Allah ya. Kadang orang itu nggak bisa memprioritaskannya. Padahal diingatkan di Al-Quran surat Ali Imran ayat 102, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita itu mati ya, meninggal dunia kecuali kita itu sudah Islam yang sempurna Pak. Sudah menyerahkan diri kita kepada Islam, sudah sempurna, artinya itu Islamnya itu. Allah tidak membebani kita Pak. Rukun Islam kita itu yang paling fundamental, yang paling mendasar itu hanya 5, bukan 50. Maka ya prioritaskan ya, untuk kita menuntaskan dulu panggilan-panggilan Allah Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu kayak orang Madura gitu ya. Jadi orang Madura itu yang jual sate, yang jualan apa Pak? Bubur kacang hijau, pangkas rambut, apa lagi Pak? Warung 24 jam. Walaupun dia datang ke sini ngontrak di tempat-tempat yang biasa, ya kadang yang jelek, yang kumuh, tapi mereka itu punya uang Pak, ditabung dulu rata-rata. Mereka itu ingin ke Mekah dulu. Nah, kenapa Pak? Rahasianya kita buka sebentar lagi. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, jadi mari kita sempurnakan panggilan Allah dan Rasulnya. Kemarin saya pernah membuka ayatnya ya, di surat 8 ayat 24. Jadi kalau Allah manggil kita, ngajak kita kepada suatu perintah, lima yuhikum, Allah itu Bapak Ibu ingin memberikan kehidupan yang baik ya, kehidupan yang baik kepada kita. Apalagi panggilan ke Tanah Suci ini Bapak Ibu adalah tiga dari panggilan, salah satu dari 3 panggilan yang wajib diprioritaskan dalam syariat ya. Jadi panggilan Allah itu Bapak Ibu ada skala prioritas tertinggi. Nah, yang pertama apa Pak? Salat ya, surat Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au. Ya, kalimatnya saja fas'au, bersegera ya. Jadi kalau azan berkumandang, bersegera tinggalkan yang lain-lain ya. Itu skala prioritasnya. Makanya kata Hasan Al-Basri, ayu syai'in ya'izu an dinika idza hanat 'alaika sholatan. Mau yang mana lagi dalam syariat Islam kalau sholat saja
sia-siakan. Mau yang mana lagi dalam syariat Islam yang paling berharga kalau sholat itu dilalaikan, diabaikan, disia-siakan, ya. Dilalaikan. Jadi mau yang mana lagi? Padahal ini sholat itu amalan yang paling utama dalam Islam, ya. Nah, Bapak Ibu, ini panggilan pertama itu sholat harus benar-benar kita jaga. Kemudian lanjutannya apa kata Syekh Hasan Al-Basri? Sejauh mana engkau memperbaiki sholatmu, maka sejauh itu pula Allah akan memperbaiki hidupmu. Jadi sebetulnya kunci kehidupan kita itu ada dalam perintah sholat, Pak. Ada dalam perkara sholat, ya. Termasuk tadi kalau yang pingin gampang dipanggil ke tanah suci, Pak, ya. Ini yang sekarang lagi yang FYP yang viral itu, Pak. Visa Puroda yang harganya sampai 1 M-an, paling murah 600 juta, 800 juta, Pak. Pada gagal berangkat semua, Pak. Ini repot-repot sekarang banyak yang nangis, Bapak Ibu, ya. Nangisnya benar-benar nangis darah ini, ya. Wah, banyak yang bangkrut juga ini gara-gara kebijakan Saudi. Tidak keluar haji Puroda, Pak, ya. Tapi yang keluar apa, Pak? Ya, haji reguler biasa dan yang haji plus saja, ya, yang berangkat itu. Yang Puroda nggak keluar, yang punya duit nggak keluar, ya. Nah, tapi yang tahun ini berangkat yang sampai istimewa itu siapa, Pak? Si Cecep itu loh, Pak, yang orang Sukabumi, yang dia punya konten membersihkan WC yang kotor itu, Pak. Itu langsung dapat undangan dari kerajaan Saudi. Keren banget, Pak. Bukan orang yang berduit dia, Pak, ya. Ya, luar biasa ini Cecep ini, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Barangkali kan supaya kita itu dapat panggilan ke tanah suci dengan mudah, Bapak Ibu. Kiai saya dari dulu memberikan ijazah, ya. Ijazah itu amalan yang dikhususkan dan diwariskan, ya, ke orang-orang personal. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tahu nggak apa Bapak Ibu kuncinya agar Allah itu memudahkan kita langkah ke tanah suci? Dari 7 amalan, nanti saya sempurnakan, ya, amalan yang lainnya. Dari 7 amalan yang bisa mengantarkan kita itu mudah sampai ke tanah suci, seperti tadi kayak Cece, seperti jamaah-jamaah saya, termasuk seperti saya, Bapak Ibu. Saya bolak-balik ke tanah suci itu bukan karena punya duit, Bapak Ibu, bukan, ya. Ya duit ada tapi nggak banyak lah, masih kalah sama karyawan pajak, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi sampai atasan-atasan saya bilang, ya Ustaz, dari situ sebelum waktu sholat sudah nunggu kok, ya. Bahkan adzan, ya, adzan itu, terus iqamah, ya. Kadang orang lain nggak mau ngimam, ya akhirnya saya ngimam juga kok, diborong semua, ya, gitu, ya. Padahal sebenarnya nggak boleh kayak gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu amalan yang memudahkan kita agar bisa sampai ke tanah suci, walaupun kita mohon maaf secara finansial masih ya la yamutu wa la yahya, ya, Pak, gitu, ya. Kadang ya hidup, ya kadang juga mati, gitu, ya. Nah, apa Bapak Ibu? Ya, tunggu waktu sholat sebelum tiba, ya. Jadi 5 menit, 10 menit sebelum adzan itu Bapak Ibu tunggu, ya. Itu ajaran kiai saya dari dulu. Nah, sampai saya Bapak Ibu, Masya Allah, ya, ini ajaib sekali pertama kali saya dapat hadiah umroh itu. Saya itu sebetulnya tidak berhak mendapatkan hadiah umroh itu. Tadinya itu buat atasan saya, seorang ustadz senior, ya. Seorang ustadz senior, saya ngajar di pesantrennya beliau, tapi saya juga bukan punya pesantren lagi. Nah, terus apa Bapak Ibu? Ternyata sudah janjian sama teman saya ini, sama ustadz yang senior ini, sampai datang tamunya itu yang mau ngasih hadiah itu ke pondok pesantrennya, sudah di call, nggak diangkat lagi, padahal sudah janjian, dan teman saya sudah nyiapkan jamuan, Pak, di perpustakaan pesantren itu. Ternyata di call berkali-kali, ketika sudah sampai lokasi tidak juga diangkat, digedor sama beliau, bahkan sama santrinya juga, nggak dibuka pintu ruangan rumahnya itu. Ternyata Bapak Ibu, ya, istrinya ditidurkan, ya, kemudian beliau juga ditidurkan di perpustakaan pondok pesantren. Padahal nunggu di situ di ruang tamu, ya, kan ruang tamu itu gabung dengan perpustakaan. Ditidurkan, Pak, benar-benar ditidurkan oleh Allah. Terus apa, Pak? Habis itu marah tuh donatur yang mau ngasih hadiah umroh tuh. Akhirnya udah kita balik lagi, ya, gitu. Kalau jangan balik lagi, saya mending kita lanjutkan ke cari pondok yang lain atau ustadz yang lain. Terus langsung si ibu ini langsung ingat saya. Udah aja asistennya ustadz ini aja yang sering gantiin pengajian. Siapa? Ustadz Haris. Ustadz Haris punya pondok pesantren juga, baru 2 tahun. Langsung saya ditelepon, di mana Ustadz? Di rumah, Bu, di Kasongan. Pondoknya jauh nggak? Dekat dari Kasongan. Udah ketemu, ya, pada dulu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya kaget ketika ketemu, langsung dikasih
hadiah umroh saya dengan santri saya Bapak Ibu yang hafal Quran 30 juz ya. Jadi sebagai apresiasi. Nah Bapak-bapak kalaupun belum ada uang untuk ke tanah suci, syaratnya gampang, hafal Quran 30 juz ya. Bisa Pak? Mau yang mana pilihannya ya? Mau yang 30 juz ya? Atau mau ngumpulin uang ya? Gitu. Kalau ada yang juz 30 pasti. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu sampai dipindahkan itu, seharusnya ke teman saya Bapak Ibu, ke atasan saya itu, sampai dialihkan ke saya Bapak. Dan uniknya lagi, saya juga di waktu yang sama itu istri saya dapat hadiah yang sama Bapak Ibu, ya, dapat hadiah tanggalnya itu sama, jadi saya dapat lagi dari salah satu sahabat saya Bapak Ibu, dihadiahkan umroh dan tanggalnya juga sama dengan yang ngasih hadiah itu. Jadi itu cara Allah membuat saya supaya bisa berangkat sama istri Pak, gratis kan Pak ya. Jadi luar biasa Pak. Makanya mohon maaf ya, amalan yang 7 ini Pak diamalkan Ibu ya. Salah satunya apa? Nunggu waktu sholat sebelum tiba. Barangkali 5 menit, 10 menit sebelum adzan itu. Jangan baru mati sholat baru keluar ya. Nah, itu kapan kita itu dapat keutamaan terbaik ya Bapak Ibu ya. Apalagi yang belum punya jodoh ya, siapa yang belum nikah kan? Ya, Bapak ada yang belum nikah Pak? Sih ya, masih ada. Ini sholatnya diperbaiki ya, Insya Allah dapat yang sekelas Maxim ya, suaminya Luna Maya gitu ya. Ya, Gojek sama Grabnya dari duluan ya, Maxim nyusul ya gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu ya salah saya. Maka Bapak Ibu, pesan panggilan dari Allah tadi adalah jangan sampai kita itu mati kecuali sudah sempurna Islam. Jadi mari Bapak Ibu sempurnakan Islam kita dan prioritaskan ya, prioritaskan. Nah, kenapa Bapak Ibu Allah nyuruh kita ke tanah suci ini? Karena waktunya terbatas, saya percepat ya. Bapak Ibu, panggilan yang kedua yang harus kita prioritaskan itu adalah, kalau tadi sholat ya, yang kedua adalah panggilan ke tanah suci. Kalau sholat Bapak Ibu kita tidak perlu pamit-pamit, permisi-permisi, adzan langsung datang, betul kan? Ya. Tapi kalau kita mau pergi ke tanah suci ya kita harus pamit dulu ya Pak ya. Harus izin-izin dulu, kita mau meninggalkan pekerjaan juga ke tanah suci ya. Pengajuan cuti dulu ya Pak ya, cuti ibadah seperti itu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, nah ini yang kedua ini Bapak Ibu, ketika Allah memanggil kita ke tanah suci ya, maka ini harus menjadi prioritas kita ya. Kenapa Bapak Ibu? Saking banyaknya keutamaan. In kuntum ta'lamun ya. Seandainya panjenengan itu pirsa, tahu. Nah, maka saya kasih tahu Bapak Ibu sebagaimana hadis-hadis yang dikumpulkan oleh para ulama. Yang pertama Bapak Ibu, pentingnya kita ke tanah suci itu dapat menghapuskan seluruh dosa ya. Ya. Al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma ya, dalam hadis Bukhari dan Muslim Bapak Ibu, bahwa umroh dari satu umroh ke umroh berikutnya. Karena kalau Bapak besok itu umroh, apalagi kalau umrohnya bareng sama saya Bapak Ibu, insya Allah besok Juli ya, Juli kita mau berangkat awal musim. Jadi setelah hajian selesai istirahat, kita insya Allah berangkat 12 hari langsung pakai Garuda dari Jogja sini ya, jadi tidak transit dulu, tidak ke negara-negara mana, langsung pakai Garuda sampai ke Jeddah. Kemudian tidak pakai bis, kita pakai kereta cepat Pak, langsung. Terus hotelnya dekat semua ya. Kemudian yang berikutnya sudah free juga ke Taif dan juga ke Badar. Nah ini jarang ke Badar itu Pak. Taif kan sering ya naik kereta gantung itu, gratis, kita juga naik kereta gantung. Terus ada lagi ke Badar. Ini ke Badar itu keren Pak. Kenapa travel umroh jarang mau ngantar ke Badar Bapak Ibu? Karena keuntungannya nanti dikit Pak. Padahal di situ sejarahnya ngeri-ngeri, bagus-bagus. Perang Badar sering kita dengar ya Pak. Wah di situ ada Masjid Al-Aris, base campnya atau markasnya Rasulullah, membuat pasukan, formasi pasukan ya luar biasa di situ. Terus yang lebih ngeri lagi Bapak Ibu, ada yang namanya Jabal Malaikat. Jabal Malaikat itu gurun pasir, gunung ya. Kan banyaknya bebatuan, jarang Pak yang pasir halus ini. Ini pasirnya seperti bedak Pak, seperti tepung, halus banget. Nah di situ waktu perang Badar
malaikat itu pada turunnya di situ Pak. Malaikat-malaikat yang berkuda itu turunnya di situ ya. Itu jadi destinasi wisata. Belum ada perkampungan Romawi, ada 7 destinasi wisata di Badar itu. Keren-keren. Nah itu Bapak Ibu sekaligus ini bukan promosi ya, tapi iklan. Ya ini saya kebetulan sama tim nyebar brosurnya, mudah-mudahan ada yang berkenan ya, untuk ikut bareng. Kalau harganya tidak sampai 40 juta ya, 12 hari. Jadi 2 kali Jumatan Pak ya. 2 kali Jumatan tidak kalau saya boleh saran Bapak Ibu jangan sampai yang 9 hari. Karena yang 9 hari itu pasti nggak puas Pak. Efektifnya cuma 7 hari ya. 3 hari di Madinah, 4 hari Mekah ya. Eman-eman udah jarang ke sana, cuma sebentar. Kalau paling sedikit 12 hari sampai 14 hari kalau saya menyarankan semua jamaah saya. Dan saya tidak ada paket yang 9 hari, paling sedikit 12 hari semua. Nah itu Bapak Ibu, jadi kalau dengan kita umrohnya Bapak Ibu bisa sampai 5 kali umrohnya. Biasanya umumnya di travel lain 2 kali maksimal 3 kali. Apa fungsinya umroh berkali-kali? Kita bisa membadalkan orang tua kita yang sudah wafat, yang belum pernah melaksanakan umroh ya, kakek kita, nenek kita. Jadi kalau contohnya membadalkan nenek, kakek, orang tua, bapak dan ibu, umrohnya pas 5 kali Pak ya. Nah, dengan kita difasilitasi seperti itu. Nah itu kelebihannya Bapak Ibu. Tadi mohon maaf bukan iklan tapi ya promosi ya Pak ya. Promosi ibadah kan tadi ngajak boleh ya. Kemudian Bapak Ibu itu yang pertama ya, menghapuskan dosa. Yang kedua adalah membuka pintu rezeki. Nah tadi kayak orang Madura ya. Orang Madura itu prioritasnya ke tanah suci dulu. Biar apa Bapak Ibu? Biar lancar rezekinya ya. Makanya kayak saya dulu juga dari dulu tuh sering bilang, ngapain kalian itu jauh-jauh ya nyari kekayaan, minta kekayaan, larinya tujuannya ke setan ya. Ya, sampai harus tapa di Parangkusumo gitu ya. Mengorbankan nyawa ya, mengorbankan keimanan ya, malah mendekati demit-demit gitu ya. Nah, padahal di Islam juga ada tempat pesugihan syar'i Pak. Gitu, kalau kita ibaratkan pesugihan syar'i itu di sana Pak tempatnya ya. Sampai tetangga saya yang Kasongan ini Pak dulu sebelum ke Tanah Suci ya, itu jualannya itu sepi banget Pak. Kan punya apa namanya itu galeri itu ya Pak ya. Yang apa tembikar-tembikar, gerabah-gerabah. Itu setelah saya sarankan ke Tanah Suci, sekarang tiap tahun ke Tanah Suci Pak umrohnya VIP. Karena setelah beliau ke Tanah Suci Bapak Ibu, Masya Allah rezekinya ngalir. Baru berapa hari, 3 hari atau 5 hari dulu beliau bilang tuh. Baru pulang, tamu-tamu masih berdatangan mengucapkan selamat dan minta oleh-oleh, biasanya kan gitu ya Pak. Gitu. Nah, terus apa bayar-bayar dari Eropa ya Pak ya, dari Afrika berdatangan ke rumahnya, lihat barang-barang kerajinan langsung dipesan berapa kontainer ya dulu bilangnya tuh, sampai kontainer ya, luar biasa ya. Namanya Pak Haji Teguh ya. Ke tetangga saya, orangnya baik banget. Nah, sampai sekarang tiap tahun wajib beliau sama keluarganya itu umrah terus Pak. Karena apa Bapak Ibu, apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan dari harta kita ya, di surat Al-Baqarah 245 Al-Hadid ayat 11 itu bukan akan membuat harta kita habis ya. Tetapi kata Allah apa Bu? Man dalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Ya, Allah itu cuma minjem uang kita. Maka kalau minjem itu berarti apa konsekuensinya Pak? Akan dikembalikan. Nah ini yang mengembalikan Allah. Kita yakin nggak Pak kepada Allah Bu? Bahwa Allah akan mengembalikan harta kita. Kalau kita mengeluarkan harta kita contohnya untuk sedekah, untuk zakat, untuk kurban nih besok ya, untuk haji, untuk umroh, itu Allah tidak menghilangkan harta kita Pak. Allah itu cuma minjem, maka Allah akan mengembalikan, pasti itu kata Allah. Bahkan pengembaliannya lebih baik, ad'afan katsiran, dengan yang lebih banyak Pak ya. Nah ini nanti dikuatkan dengan hadis yang berikutnya Bapak Ibu ya. Ini membuka rezeki. Ini kalau saya kupas lagi panjang ya. Terus yang ketiga, nah ini menghapus kemiskinan. Kenapa Allah nyuruh kita ke Tanah Suci itu? Agar menghapus satu yang sering kita khawatirkan di dalam kehidupan ini, apa? Kemiskinan. Ya sekelas pejabat aja masih takut miskin kok Pak. Nggak tanggung-tanggung ya. Udah gajinya ratusan juta ya. Masih tetap mengoplos pertama gitu ya. Pertalite ya. Seperti itu. Artinya itu masih takut kemiskinan ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, maka supaya kita itu terjamin tidak tertimpa dengan
penyakit kemiskinan, maka kata Nabi SAW dalam hadis Tirmizi dan An-Nasa'i, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wa dunub. Ya, ikuti antara haji atau umrah karena dengan kedua itu, ya, baik dengan haji atau umrah, yanfiyanil faqra, yang disebutkan oleh Rasulullah yang pertama Bapak Ibu akan melenyapkan kefakiran. Ya. Yang kedua, ad-dunub, akan menghilangkan, menghapus semua dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu, makanya orang Madura itu kenapa dia itu antusiasnya luar biasa, orientasi usahanya, kerjanya itu supaya bisa ke tanah suci dulu. Ya, karena disitulah barokahnya. Kalau sudah dari tanah suci, nggak akan mereka tertimpa kefakiran Bapak Ibu. Saya menyaksikan dari dulu jamaah-jamaah saya yang sudah ke tanah suci, ya Bapak Ibu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin apa Pak? Bukan makin miskin, makin berkembang Bapak Ibu kemajuannya, ya. Seperti tadi yang saya ceritakan orang-orang yang itu, ya. Nah ini unik kasus di RSI Pak, di tempat kerja saya. Sebelum saya syiar umroh Pak, dokter spesialis, dokter-dokter yang kaya-kaya itu Pak, rata-rata kaya, dokter itu 100 jutaan lebih kok gajinya tiap bulannya, terutama yang spesialis. Bapak Ibu apa coba Pak? Jarang ada yang umroh, yang haji. Tapi semua berubah ketika dua karyawan kami, dua sahabat saya ajak Bapak Ibu. Siapa dia Bapak Ibu? Bu Jumiati dan Bu Sumariati. Tahu profesinya di RSI? Yang paling rendah Bapak Ibu, tukang cuci, buruh laundry. Ya, yang satu adiknya Jumiati masih muda seusia saya, ya, seusia saya. Yang Bu Sumariati sudah usia 50-an, 5 ya, 50. Saya ajak Bu Jum, ayo kita umroh yuk bareng, kata saya tuh. Saya besok mau umroh terus sebulan lagi. Boleh Pak Ustaz, saya pingin juga. Daftar, dia DP 5 juta, langsung adiknya kakaknya yang sudah agak seputu. Pak Ustaz, saya pingin ikut juga. Gitu. Oh ya silakan Bu, malah bagus ya. Langsung saya disuruh datang ke rumahnya, ngambil uangnya. Tahu nggak Bapak Ibu uangnya seperti apa? Wah, uangnya itu sampai gepokan, ya, macam-macam uangnya. Berdebu Pak, sampai apa staplesnya itu Pak? Itu karatan semua Pak gitu, ya Allah, ya. Masya Allah. Setelah itu umroh, saya share tuh di grup rumah sakit Pak, di grup semua karyawan itu. Wah, di situ mulai giptoh, ya. Giptoh itu iri positif ya. Jadi jamaah-jamaah karyawan-karyawan kami mulai pada iri. Banyak dokter spesialis yang gajinya ratusan juta pun belum pernah umroh sekalipun, belum pernah. Setelah itu berubah. Sampai saya tanya salah satu dokter, dokter haji tahun kapan? Belum San. Gitu tuh. Umroh belum juga. Gak malu Dok, kata saya itu tuh. Bu Jumiati, Bu Sumariati baru kemarin umroh bareng sama saya gitu. Beneran tuh San. Langsung 2 bulan berikutnya daftar dia gitu ya. Setelah itu sampai sekarang RSI Pak, umrohnya terus. Ini haji sekarang 7 orang RSI. Ya. RSI hajian aja 7 orang RSI. Hari tahun ini. Nah, contohnya begitu Bapak. Boleh iri positif itu dalam bahasa agamanya adalah gibto, ya. Boleh gibto itu. Kalau hasud tidak boleh, ya, hasud itu akan menghanguskan amal soleh kita. Itu Bapak Ibu menghapus kemiskinan, ya. Maka ajari anak-anak kita Bapak Ibu jangan memprioritaskan ketika kita merintis usaha itu yang pertama diprioritaskan rumah dulu, maksain KPR, mobil dulu, nyicin maksain leasing, ya. Salah pola pikir kita itu. Kalau kita orang beriman, orang Islam, tempuh dulu ke tanah suci. Makanya kata Nabi, la tasuddur rihal illa bihidas salas. Jangan kita itu memaksakan untuk bepergian kecuali kedua tempat dulu. Jadi nanti dulu Pak, Malaysia, Singapura nanti dulu, ya. Kedua tempat dulu kata Nabi. Ya, apa yang pertama Pak? Masjidil Haram, ya. Kemudian Masjid Nabawi, ya. Jadi kedua masjid suci itu dulu Bapak Ibu, ya. Kata Nabi, setelah dari situ panjenengan mau ke Eropa, mau ke Paris, ya, mau ke Parangtritis juga boleh, ya Pak. Itu usahakan tempuh dulu yang itu Pak, ya. Kemudian yang keempat, nah ini Pak luar biasa, kenapa Allah nyuruh kita ke tanah suci? Diijabah segala doa. Nah ini Masya Allah Bapak Ibu. Kenapa? Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya. Al-ghazi fisabilillah wal haji wal mu'tamir wafdullah. Orang yang jihad, yang haji dan yang umroh itu wafdullah. Wafdullah itu tamu istimewa, delegasi khusus dari Allah Pak. Kalau tamu istimewa kira-kira dijamu nggak Pak? Tentu jamuannya mungkin
istimewa Bapak Ibu ya. Presiden kemarin saja siapa, si Macron itu Pak dari Prancis, mau kesini saja sampai ngabisin biayanya berapa Pak itu ya, helikopter sampai bolak-balik ya Pak ya, itu sampai jamuannya seperti. Nah kita bukan tamu presiden Pak, masih di atasnya lagi tamu Allah. Maka salah satu suguhan ya, jamuan terbaik dari Allah kepada tamu-tamu khususnya apa Bapak Ibu? Da'ahum fa'ajabu wa sa'aluhum fa'atoh. Mereka doa apa saja dikabul, mereka minta apa saja diberi Pak. Ini yang paling sering saya kerasa itu Pak, lagi saya lapar nunggu waktu sholat, baru saja dalam hati itu lapar gitu ya. Tahu-tahu ada yang Noel nyolek-nyolek, orang Uzbekistan ya, orang Uzbekistan. Yang laki-laki Pak, bukan yang perempuan. Yang perempuan saya pingsan dicolek sedikit ya. Aduh, dari Uzbekistan itu ngeri Pak ya. Ya. Terus langsung ditoel saya Pak ya, ditoel. Brother, food ya. Lebok ya, makan gitu ya, dahar gitu ya Pak. Terus terus akhirnya apa Pak? Enggak sih, baru saya Pak yang ngasih roti, yang ngasih kurma, yang ngasih apa, kurt namanya itu, makanan khas mereka ya, ada namanya kurt ya. Kecut kayak apa namanya? Yogurt tapi dibuat kering Pak ya, itu sekali makan itu 5 jam gak akan lapar Pak gitu. Bulatnya segede kelereng ya, saya dikasih itu beberapa itu. Saya unik Pak, setiap saya merasakan lapar itu selalu ada yang ngasih makanan. Karena saya selalu sholat itu di depan Ka'bah, nggak mau saya sholat di selain depan Ka'bah. Dia kalau ke sana ya harus lebih awal Pak, nunggunya sampai 5 jam, 4 jam ya. Mau minum terus takut beser ya Pak ya. Nah, jadi minum itu 1 colek gitu Pak, yang penting ini basah aja Pak ya. Nah itu keunikan saya Pak. Ada yang paling membuat saya itu yakin berdoa ketika umrah saya pertama Pak. Apa Pak? Saya punya penyakit ini, pengapuran tulang Pak di lutut ya. Kemudian saya dapat umrah, saya lapor ke dokter yang tadi saya sindir itu. Terus saya selalu operasi, no gitu ya. Operasi saya takut Pak. Terus habis itu apa? Ya udah saya kalau nggak mau operasi disuntik. Upamanya disuntik, saya walaupun kerja disuntik apa di rumah sakit takut suntikan Pak ya gitu. Terus gimana? Ya udah diobat penghilang rasa sakit. Ya, bahaya ginjal dok kata saya itu. Terus ngapain ke sini kata dokter? Ya cuma nanya doang gitu. Gratis kok. Terus akhirnya apa Pak? Akhirnya saya intinya nggak mau karena pilihannya jelek semua Pak gitu ya. Nah habis itu apa Bapak Ibu? Saya umroh. Ketika umroh itu kan rukunnya gampang ya, ihram, tawaf. Nah yang mengandung fisik itu cuma 2, tawaf sama sa'i saja. Tawaf pertama itu Pak saya dalam kondisi sakit itu. Setiap saya putaran itu sakitnya luar biasa. Tapi saya terus istilahnya itu apa Pak namanya itu sugesti ya, menguatkan sugesti. Saya kuat, saya hebat, saya mampu, saya bisa, saya masih muda, saya bisa. Setiap saya ngomong kayak gitu Bapak Ibu malah semakin sakit kaki itu Pak ya. Makin sakit. Ternyata kesimpulannya itu di sana nggak boleh sombong kayak gitu Pak, nggak boleh songong gitu ya. Gitu. Nah akhirnya saya terus maksain walaupun repot berat, biasanya 45 menit selesai, saya 1,5 jam tuh Pak baru selesai ya. Tawaf itu sampai tertinggal saking sakitnya. Kemudian setelah tawaf selesai, lalu saya sa'i Pak. Sa'i dari Safa ke Marwah ya, waduh ini perkara lagi, nanjak Pak ya. Nanjak itu. Nah, pas nanjak dari sa'i ke Marwah, Safa ke Marwah, baru 1 putaran saya dari Safa ke Marwah, langsung Bapak Ibu saya merasakan kaki saya, tahu nggak Pak, kalau dibayangkan itu seperti kayak besi tiang listrik itu loh Pak, tiang kabel telepon itu Pak, tiang listrik kabel telepon itu ujungnya lancip, gedenya seperti itu, nusuk Pak, ya. Rasanya itu kayak gitu, sakitnya sampai saya menjerit Bapak ya. Sampai saya menjerit, sampai saya mengucapkannya itu spontan, la haula wala quwata illa billah. Langsung Bapak Ibu saya sudah pasrah, ngomongnya apa? Setelah mengucap tadi kalimat itu, ya Allah sembuhkan kaki saya Pak. Ketika saya baru mengucap sembuhkan kaki saya di Bukit Marwah ya, itu kayak ada dry ice, tahu Pak dry ice? Yang dulu kita sering mainin waktu kecil, beli es krim terus ada dry ice-nya dimasukin ke air ngebul Pak ya. Itu dingin banget ya Pak. Nempel hanya 1 detik 2 detik Pak di kaki saya. Dingin banget, langsung hilang lenyap Pak kakinya, sakitnya gitu ya, langsung lenyap ya Pak, rasa sakitnya. Di situ saya langsung merinding Pak, baru merasakan pertama kali doa langsung diijabah pas umrah saya pertama. Langsung saya sujud syukur sampai nangis, sampai teriak-teriak doa, ya Allah terima kasih. Kenapa Bapak Ibu? Saya karena sudah 3 tahun sampai
Akibatnya itu saya punya penyakit ini Bapak Ibu, istri saya nggak pernah sama anak saya itu tidur bareng saya di kamar Pak, di kasur itu nggak pernah. Ya. Nggak pernah, saya selalu tidur di ruang tamu karena pasti keinjek Pak, ketendang-tendang kejang gitu ya. Nah, jarang tidur sama istri aja, anaknya 7 Pak. Ya, apalagi sering ya Pak ya. Nah, itu sampai Masya Allah Bapak Ibu, itu saya menderita 3 tahun sakit seperti itu ya. Selesai ternyata ketika di tanah suci. Sampai sekarang bisa loncat-loncat Pak, sekarang bisa futsal lagi ya. Renang rutin Bapak Ibu ya. Nah, luar biasa Bapak Ibu, ternyata silakan Bapak Ibu minta di sana sebaik-baiknya. Jadi haji dan umroh, dan kenapa Allah nyuruh kita ke tanah suci itu karena di situ ada jamuan yang paling istimewa. Itu apa Pak? Yang pertama adalah doa dikabul, permohonan kita diberi ya. Saya umroh pertama kali yang nitip-nitip teman saya Pak, doa langsung dijabah juga Pak. Nggak nyampe 2 minggu tuh pada laporan datang ke saya. Saudara terima kasih doanya ya. Alhamdulillah saya dari dulu nggak dapat jodoh, sekarang saya dilamar gitu Pak. Gitu. Terus yang satu lagi, hebatnya lagi, murid saya Mas Amar, Ustadz Amar di Berajan, punya TPA, muridnya banyak. Itu minta ke saya Pak, minta Ustadz tolong, itu kan saya menjelang Ramadan Pak, menjelang Ramadan umroh pertama saya. Tolong saya doakan semoga saya dapat hadiah seperti Ustadz Haris, bisa umroh gratis. Masya Allah saya doakan Pak di situ. Terus saya pulang, cuman jarak 1 mingguan atau kurang dari 2 minggu, laporan Pak, Ustadz Haris mohon doanya. Saya dapat hadiah dari orang misterius, umroh Ramadan full 15 hari terakhir Pak. Ya, kelasnya VIP dari orang Sulaiman. Dia nggak kena sama sekali Pak. Jadi kayak saya kena Pak Surono itu, terus habis itu Pak Surono kena Pak Ik ya. Pak Ik nggak kena sama saya, tapi Pak Ik itu nyari, Pak Surono ada temen nggak yang ngajar Al-Quran mau saya umrohkan? Ada temen saya, siapa namanya? Ustadz Haris, kayak gitu Pak. Dikasih itu, Masya Allah, sampai beliau nangis Bapak Ibu ya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Jadi kalaupun kita belum ke tanah suci, sering nitip doa ya. Nah itu ya, sering nitip doa gitu ya. Insya Allah Ustaz. Nah ini, selain jamuannya tadi doa Bapak Ibu yang luar biasa, yang kedua adalah pahala yang melimpah ruah jamuannya. Apa contohnya? Sholat. Sholatun fi masjidi afdalu min alfi sholatin fi masiwahu. Sholat di Masjid Nabawi kata Nabi ya, itu sama dengan 100.000 kali sholat di masjid ini, Al-Ikhlas ya. Ilal Masjidil Haram, beda lagi dengan Masjidil Haram. Sholatun fi Masjidil Haram afdalu min alfi mi'ati alfi sholatin fi masiwahu. Kalau di Masjidil Haram lebih ngeri lagi Bapak Ibu, Masya Allah, sama dengan 100.000 kali sholat di Masjid Al-Ikhlas ini. Bapak silakan hitung ya, 1 kali aja, nggak usah 5 waktu ya. Dibagi 365 hari berapa Pak? Berapa tahun Pak? Ya, 100.000 tok. Itu 1 kali sholat. Padahal kita di sana sholat itu paling sedikit seminggu Pak. Ya, 5 waktu lagi kali 5. Itu saya ngitung 1 kali saja Pak ya. Itu sudah 274 tahun kita sholat Pak. 1 kali sholat toh di sana 274 tahun ya. Apalagi 5 waktu, apalagi seminggu, apalagi 10 hari. Ya, kalau sama saya kan 10 hari terus umroh itu minimalnya ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi itu tujuannya itu Bapak Ibu ya, jamuan-jamuan itu luar biasa. Allah ingin mencukupi pahala kita yang sempurna. Kenapa Allah nyuruh kita ke tanah suci, dan Allah nyuruh kita segera memprioritaskan panggilan itu Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu yang kelima. Yang terakhir, umroh itu merupakan jihad. Jihad itu puncaknya segala kebaikan. Yang ketujuh, orang yang meninggal saat umroh pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Jadi banyak jamaah-jamaah saya Bapak Ibu yang berharapnya itu yang sudah sepuh, Ustaz semoga saya nggak balik lagi. Ya Bapak seneng di sana dapat pahala syahid, cuman yang bingung saya harus ngurusin biaya peti. Ya Bapak Ibu, ya usah dibalikin ke Indonesia, dikubur di sini aja. Ya cuman tetap aja repot ngurusnya Pak. Jadi Bapak Ibu dicatat sampai hari kiamat. Ya makanya ini di travel kami Pak ada program umroh 1 bulan. Ya 1 bulan, tahu nggak Pak berapa lama? 20 umrohnya 1 bulan. Ya terus bayarnya murah 25 juta Pak. Nah tapi masak sendiri. Bedanya di situ gitu ya. Masaknya sendiri Pak, masaknya sendiri, jajan sendiri gitu ya Pak. Itu hemat. Ada ini sampai antri-antri. Bapak kalau daftar sekarang paling 2 tahun itu baru bisa berangkat ya. Jadi tiap
per 3 bulan itu ada kita paket umroh 1 bulan, ya, harganya 25 juta ya. Nah ini Bapak Ibu 7 keutamaan kita kenapa harus memprioritaskan ke tanah suci. Nah panggilan yang terakhir itu Bapak Ibu yang harus diprioritaskan yaitu adalah panggilan kematian ya. Nah kalau kematian Bapak Ibu maka tidak usah lagi basa-basi ya. Kalau Allah sudah memanggilnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang sanggup untuk memaju dan memundurkan lagi ya. Maka Bapak Ibu sebelum datang panggilan yang ketiga, ayo kita prioritaskan 2 panggilan yang paling utama, yaitu sholat kita jaga ya sampai kita mati dan sampai kita disolatkan. Yang kedua ke tanah suci Pak ya, agar Allah benar-benar sempurnakan kebaikannya, keutamaannya yang paling besar ya. Nah itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Bu Lestari, yang bapak-bapak kayaknya belum dapat Bu. Nah Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak ada kita cukupkan. Nah, saya doakan Bapak Ibu yang belum berangkat ke tanah suci ya minimal umroh ya. Semoga dalam waktu tahun ini ya, semoga dimudahkan untuk sampai ke tanah suci. Kenapa Allah jadikan umroh itu Pak sebagai alternatif? Karena Allah sudah tahu ya. Karena Allah sudah tahu bahwa nanti akan ada antrian sampai 30 tahun ya Pak ya. Maka Allah jadikan alternatif yang kedua yaitu haji kecil yang namanya umroh. Gak apa-apa Pak umroh, karena Rasulullah juga umroh dulu ya. Sebelum Rasulullah haji itu umroh dulu ya. Nah kemudian Bapak Ibu yang penting itu adalah kita berkunjung ke Baitullahnya dan pernah sholat di situ, karena tadi kebaikannya luar biasa ya. Sholat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali kita sholat di Masjid Al-Ikhlas ya. Mudah-mudahan termotivasi Bapak Ibu ya dan mendapatkan hikmahnya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kelapangan rezeki, kekayaan dan juga afiah dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, barangkali kalau nanti ada pertanyaan kita ngobrol setelah ini ya, karena yang lain mungkin ada yang mau lanjut atau pulang. Bila taufiq wal hidayah wal afu minkum, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.